Dear, terima kasih sudah kembali ke channel kami. Sebelum lanjut ke rekomendasi drama Korea romantis komedi populer, alangkah baiknya like dan subscribe dulu supaya channel kami makin berkembang. Mr. Queen. Mengisahkan Jang Bong-hwan, seorang koki yang bekerja di Istana Presiden. Dia adalah seorang koki yang bebas dan bermain wanita. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba rohnya berasa dalam tubuh Ratu Kim So-yeon yang diperankan Shin Hye-sun. Anehnya lagi, dia berada pada masa kerajaan Joseon, dan keberadaannya di dalam tubuh wanita itu membuatnya menjadi gila. Raja Cheoljang yang diperankan Kim Jung-hyun merupakan calon suami So-yeon. Memiliki hati yang lembut dan sikap yang santai, namun sayangnya dia dijadikan sebagai boneka oleh sang. Lalu bagaimana nasib So-yeon? Apakah dia bisa kembali ke dunia modern atau mati sebagai ratu? Drama ini menarik untuk ditonton, tidak hanya menampilkan perebutan kekuasaan saja, drama Korea ini juga menampilkan drama romantis komedi yang bisa bikin kamu ngakak. 18 again. Menceritakan kehidupan pernikahan Jung Da-jong dan Hong Da-young yang kini berusia 37 tahun. Mereka memiliki anak kembar putra dan putri yang sudah berusia 18 tahun. Jung Da-jun adalah seorang ibu rumah tangga karir yang bekerja keras sebagai penyiar pemula dan memiliki hati yang hangat. Dia sangat muak dengan suaminya, kelakuan suaminya yang malas-malasan dan tidak bisa menghadapinya lagi. Akhirnya Jung Da-jung memberikan surat cerai pada suaminya itu. Setelah melihat surat cerai itu, Hong Da-young merasa dirinya sebagai pria paruh baya pengangguran yang tidak bisa apa-apa. Dia menyesali hidupnya yang kemudian tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi umur 18 tahun, namun pikirannya tetap di umur 37 tahun. Pada masa remajanya, Da-hyung adalah pemain bola basket handal dan juga populer. Saat tubuhnya kembali ke umur 18 tahun, dia mengubah namanya menjadi Ko Wo-young dan mulai menjalani hidup seperti anak remaja pada umumnya. Dia juga bersekolah di satu sekolah yang sama dengan kedua anaknya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Da-hyung akan menyetujui surat ajuan perceraian dari istrinya? Suspicious Partner diperankan oleh aktor tampan dan terkenal, Ji Chang-wook, yang berperan sebagai Ji-wook, seorang jaksa. Suatu hari dia bertemu dengan Bong-hye di kereta bawah panah yang menuduh dirinya sebagai penganiaya. Ji-wook mengelak, namun Bong-hye tetap bersikukuh bahwa dia penganiaya. Bong-hye merupakan anak magang di peradilan lembaga penelitian dan pelatihan yudisial. Suatu hari dia bertemu dengan pacarnya Hye-jun bersama wanita lain di dalam sebuah hotel dan hal itu membuatnya sakit hati. Magang di kantor yang sama, Bong-hye mengatakan pada dirinya sendiri akan tidur bersama pria baru yang akan ditemuinya setelah ini. Lalu Bong-hye mencari pria berikutnya yang baru saja dia temui. Tanpa disadari pria itu merupakan pria yang ditemui saat di ruang bawah tanah. Karena sudah berjanji pada diri sendiri, Bong-hye tidur dengan orang terkahir yang dia temui itu. Lalu 3 bulan kemudian dia pindahkan ke tempat Ji-wook dan mereka bekerja bersama. Pada suatu malam setelah kembali dari toko di sekitar apartemennya, Bong-hye menemukan Hye-jun ditikam hingga tewas. Karena hal itu Bong-hye ditangkap karena dituduh sebagai pembunuh dan Ji-wook menjadi jaksa dalam kasus ini. Diperankan oleh aktris cantik Shin Min-a yang berperan sebagai Kang Jo-il. Dia merupakan seorang pengacara berumur 33 tahun yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Berat badannya yang semakin bertambah membuatnya tidak menarik dan menjomblo sampai sekarang. Tetapi saat ia bertemu dengan Im Yong-ho, seorang pelatih fisik pribadi untuk bintang Hollywood, memaksa Jo-eun untuk berubah agar memiliki tubuh yang dari keluarga kaya yang semuanya tercukupi. Walaupun begitu, ia mengalami cedera parah pada kakinya dan hal ini membuatnya menjadi trauma. Tidak hanya adegan romantis yang ditampilkan, beberapa adegan komedi dan chemistry keduanya membuat drama ini semakin menarik untuk ditonton, yang pasti bikin gagal move on. Yeon So-so, seorang pemandu wisata di Perancis yang sedang memimpin sekelompok turis dalam tur. Tur berjalan tidak lancar ketika San Maro yang diperankan Jung Yong-hwa melakukan hal aneh yang membuat tur harus dijeda sebentar. Yeon So-so dan San Maro memiliki masalah masing-masing dalam hal asmara, tetapi mereka tidak mengungkapkannya.
Begitu pula dengan orang-orang yang mengikuti tur, mereka semua memiliki masalah masing-masing, sehingga mengikuti tur untuk menghilangkan penat. Saat Yang Soso dan Maro sering pergi bersamaan, mereka menjadi lebih dekat dan mengembangkan hubungan satu sama lain. Yoon Hawon duduk di kelas 3 sekolah menengah atas. Ia berharap bisa menjadi seorang guru setelah lukis sekolah. Hawon mempunyai kepribadian yang cerah dan moral yang baik, namun dia tidak bahagia di rumah. Karena dia tidak dekat dengan ayahnya, ibu tirinya, dan saudara perempuan tirinya. Saat di rumah, dia selalu dianiaya, dan ayahnya tidak mengetahui hal ini. Untuk melanjutkan kuliah, Hawon harus melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Selain itu, dia juga perlu uang yang lebih banyak lagi untuk tagihan penyimpanan abu ibunya di pemakaman. Sementara itu, Jiwon Jung Il-woo, Hyun Min An Jae-heong, dan Suho Lee Jung Shin adalah sepupu manjat dan tinggal bersama di Mansion Ski House. Mereka semua memiliki kepribadian yang berbeda dan unik. Pada suatu hari mereka bertiga diminta kakaknya pergi ke upacara pernikahannya. Tapi Hyunji tidak mau pergi dan berakhir mempekerjakan Hawon selama 3 jam untuk membujuk cucunya ke upacara pernikahannya. Rencananya untuk memeriahkan acara pernikahan, serta melihat kesungguhan Hawon sebagai pelayan. Dia berharap hadirnya Hawon bisa mengubah cucunya menjadi lebih baik. Oh my ghost! Na Bong-sun seorang asisten koki yang memiliki kepribadian pemalu dan tidak punya teman sejak kecil. Sejak kecil dia bisa melihat hantu dan dia sering ditakuti. Tetapi neneknya yang seorang dukun selalu melindunginya. Pada satu hari dia dimasuki oleh hantu penggoda yang bernama Shin Son Air. Setelah dirasuki, sikap menjadi berbeda, dia lebih ceria, powerful, dan banyak bicara. Na Bong-sun diam-diam naksir dengan koki di tempatnya. Karena koki itu tampan dan percaya diri, meski populer di kalangan wanita, ia belum bisa melupakan mantan pacarnya. Kemudian, dia mulai memperhatikan Na Bong-sun setelah perubahan mendadaknya. Itu saja rekomendasi drama Korea romantis komedi yang wajib kamu tonton di waktu luang atau liburan. Jadi mana nih rekomendasi drama Korea yang akan kamu tonton maraton? Apa sudah nonton salah satunya? Komentar di bawah ini ya. Jangan sampai kelewatan rekomendasi drama Korea terbaru lainnya ya.